Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ساعة فلم يودي فلا يقربن مصلانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memperingatkan kita semua, fasholli li rabbika wanhar, maka tegakkanlah salat dan berkurbanlah. Nabi juga bersabda, barang siapa yang mempunyai kelapangan, kesempatan, mempunyai kelebihan harta, lantas tidak menunaikan ibadah kurban, maka Nabi mengatakan tidak usah dekat-dekat tempat salat. Orang Bugis mengatakan pada kanu bawa masuk pajambe. Itu maksudnya, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat di tempat salatku, kata Rasulullah. Orang Bugis mengatakan pada kanu bawa masuk pajambe. Karena di situ fasholli li rabbika wanhar, tegakkanlah salat dan berkurbanlah. Diikuti dengan hadis siapa yang memiliki kesempatan. Makanya ibadah kurban itu sampai 4 hari. Hari pertama, hari haji itu 10 Zulhijjah, dan diikuti dengan hari-hari tasyrik 11, 12, 13, 4 hari semua. Kenapa? Yang belum mempunyai kesempatan di hari hanya masih ada hari tasyrik 11. Belum punya masih ada 12 sampai ke 13, dan itu yang dicontohkan baginda Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah mengecap kita semua ini untuk mengikuti. Karena Allah sudah mengakui bahwa kebenaran Ibrahim diakui oleh Allah. Makanya dalam surah Al-Imran itu dikatakan, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikuti baginda Rasulullah Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai bapaknya para nabi dan rasul. Ya, yang telah begitu mendekatkan diri kepada Allah SWT, rela mengorbankan apapun. Karena Nabi Ibrahim ini terkenal Khalilullah, kekasih Allah yang paling dan sangat dermawan. Setiap tahunnya dia berkurban 1000 ekor unta. Kita 1 ekor diminta.
1.000 ekor unta. Dan suatu ketika diuji oleh Allah, didatangi malaikat Jibril. Jibril datang menjelma sebagai manusia biasa. Weh, batimu tu gana warang poramu na dia campur. Pada megang mugere setiap tahun pada bertambah ternaklah. Semakin banyak dia korbankan, semakin bertambah itu hartanya. Maka diuji. Nabi Ibrahim mengatakan, datang malaikat, bolehkah saya minta sebahagian ini unta? Apa kata Ibrahim? Jangan ni sebahagian, ambil ni semua yang ada di lapangan sana. Jibril juga kaget. Tidak seberapa itu. Seandainya saya punya harta, meskipun saya punya anak, seandainya Allah beri saya punya anak dan Allah perintahkan untuk menyembelih, mengorbankan saya punya anak, saya akan korbankan. Itu pernyataannya Ibrahim. Maka kebaliklah. Setelah itu bersama istrinya Sarah, sudah usia senja, tidak punya anak. Nabi Ibrahim selalu minta, Rabbi habali minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah aku anak-anak yang saleh. Istrinya juga sudah khawatir, jangan-jangan kita ini tidak punya keturunan kanda. Maka istrinya mengusulkan supaya kita punya keturunan, bagaimana kalau kita menikah lagi yang lain? Jadi istrinya Nabi Ibrahim yang menawarkan kepada suaminya, bagaimana kalau kita menikah lagi yang lain? Jadi bapak-bapak kalau mau beristri dua, istri pertama yang menawarkan, bukan coko-coko. Ya, ditawarkan. Nabi Ibrahim ditawarkan, tidak langsung bilang oke. Dia musyawarah kepada istrinya, bagaimana caranya? Saya tidak tahu mencari istri. Kalau begitu carikan maka disuruh istri pertama carikan. Nabi Ibrahim mengatakan carikan maka. Saya tidak sanggup. Aku suka sekali buku. Setia Nabi Ibrahim. Maka istrinya juga pintar. Nah, carikan istri suaminya yang jauh lebih jelek dari dirinya. Artinya Sarah lebih cantik daripada Siti Hajar. Kenapa? Karena yang dicarikan itu pembantunya sendiri. Jadi ini Siti Hajar pembantu dalam rumah tangganya Nabiullah Ibrahim, dari keturunan Arab. Ya, marganya Bilal. Marganya Bilal. Itu nama loto, itu nama jatapa, tapi makasih akhlak. Maka di situlah diperistrikanlah Hajar, Siti Hajar. Tidak lama kemudian Siti Hajar sudah hamil. Begitu hamil, kasih sayang cintanya Nabi Ibrahim semakin meningkat kepada Siti Hajar. Siti Sarah sudah narasakan kurang kayaknya sama saya ini, karena dia sudah hamil saya belum. Begitu melahirkan, mulai cemburu Siti Sarah. Tidak sanggup kak saya satu rumah ini. Ada anaknya. Jadi natawarkan suaminya bilang, Kanda, bisakah kita pindah rumah mikir dulu? Jangan mikir satu rumah. Tidak kuat kak. Cemburu kak, lihat ada anak saya. Baru melahirkan itu. Baru beberapa minggu melahirkan. Disuruh ke pindah. Nabi Ibrahim juga tahu bahwa kalau saya ini satu rumah terus, cemburunya ini Siti Sarah ini meningkat. Maka Ibrahim pindah, berhijrah ke kota Mekah. Dia bawa anaknya, cuma berdua, bertiga dengan anaknya.
Begitu sampai di Mekah, ditinggal di situ, tidak ada orang-orang. Kampung baru, bukan kampung baru di sini. Artinya dia buka lahan yang baru, tidak ada apa-apa. Di lembah, gunung, tidak ada penduduk yang tinggal di situ, karena memang lembah. Maka disitulah Ibrahim tinggal. Tidak lama kemudian turun perintah Allah untuk keluar berdakwah. Jangan kasih ikut anak dan istri. Woi, pencapah. Begitu Nabi Ibrahim pergi, diteriaki oleh istrinya Hajar. Kanda, mau kemana? Nabi Ibrahim jalan terus, tidak berbalik. Kedua kalinya, Kanda, relakah engkau tinggalkan aku di sini hanya berdua dengan anakmu? Masih berjalan, belum menoleh Nabi Ibrahim. Ketiga kalinya, Siti Hajar baru berteriak, Kanda, apakah ini perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim balik. Maka dia, betul, ini perintah Allah. Dasar istri yang soleha, anak yang ditinggalkan sudah dijamin oleh Allah. Kalau itu perintah Allah, lanjutkan. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan aku karena dia memerintahkan engkau tinggalkan aku. Itu prinsipnya Siti Hajar. Tidak mungkin Allah sia-siakan aku di sini bersama anakmu karena engkau pergi karena perintah Allah. Pergilah Nabi Ibrahim, tinggallah Siti Sarah hanya berdua, Siti Hajar hanya berdua dengan anaknya Ismail. Tidak ada penduduk. Anak sudah menangis kehausan, melok di susu, nah tidak lancar ki susunya Siti Hajar. Maka dia pergi ke naik bukit Safah, melihat kalau ada musafir, ada yang lewat, minta tolong. Tidak ada, pindah lagi ke Bukit Marwah. Sampai di Bukit Marwah, tiro-tiro membela. Tidak ada juga orang-orang ini. Tidak putus asa, pindah lagi ke Bukit Safah, Marwah, sampai 7 kali. Dan itulah simbol sa'i yang dilaksanakan orang yang melaksanakan ibadah haji. 7 kali tidak ada pertolongan. Tiba-tiba di bawah kaki Ismail, karena sudah meronta-ronta mas sola-sola ni Nabi Ismail, mas sola-sola koro, tiba-tiba di bawah telapak kakinya itu muncul mata air. Dari kejauhan Siti Hajar melihat, berlari mendekati. Apa itu di bawah kakinya anakku? Muncul, memancar, ternyata air. Maka Siti Hajar langsung membendung dengan perkataan Zam-zam, Zam-zam, Zam-zam. Itu Zam-zam artinya berkumpul. Makanya dia bendung Zam-zam, Zam-zam, Zam-zam. Maka dikenal dengan air Zam-zam, yang sekaligus menjadi mukjizatnya Nabiullah Ismail, putranya Nabi Ibrahim. Nah, disitulah awalnya. Maka dengan munculnya mata air ini, maka kampung itu mulai hidup. Kenapa? Orang dulu di sana susah cari air. Nah, tiba-tiba ada ini air. Makanya kampung itu langsung ramai. Dalam sejarah dikatakan ada 13 tahun Nabi Ibrahim baru kembali. Anaknya sudah besar, macan disuruh, sudah pintar disuruh-suruh, tapi Ibrahim baru kembali. Begitu Nabi Ibrahim kembali dari berdakwah, nah lihat ini kampungnya, wih, Marwah ni balik ya kampung ni, banyak ni penduduk yang tinggal. Disitulah ketemu Nabi Ibrahim. Saya cari rumahku ini. Ada anak-anak main-main di situ. Papa ada ini makan goli-goli di sekitar wilayah Masjidil Haram. Makutana tinggi mundur bola di Siti Hajar. Lupa ini. Ini anak begitu ditanya tidak langsung menjawab, langsung makan. Sini Pak, sini Tuan saya antar. Dalam hatinya ini anak, mamaku ini nak cari. Tidak bilang toy, bilang mamaku ini nak cari. Diantar, bilang ini rumahnya Tuan. Masuk nih, ketemu di Siti Hajar. 13 tahun, begitu rindunya si Raka.
Dalam pelukan istrinya, Ibrahim sambil bertanya, mana mi paling anak tak Ismail? Dia bilang itu di samping tak. Awe anakku paling irin di mantara kan letup kok. Coba. Sudah si mata wayang masih kecil ditinggal karena perintah Allah. Begitu kembali, macam ini disuruh-suruh. Tiba-tiba diberikan mimpi oleh Allah SWT. Hei Ibrahim, pura ku tuman nazar, pura ku tuman janji. Maka dia jangankan 1000 ekor unta, ekor unta anakku nana surga pun Allah Ta'ala gere ekor bangkai ekor bakat topa. Hari pertama Nabi Ibrahim masih bertanya dalam hati, betulkah ini perintah Allah? Hari kedua masih datang lagi yang sama, sembelih anakmu. Sampai hari ketiga, hakul yakini. Ya. Yang tadi pertamanya ilmu yakin, sesudah itu ainul yakin. Begitu hari ketiga langsung hakul yakin. Ini sudah betul nih perintah Allah. Hakul yakin nih, tidak mungkin nih. Maka Nabi Ibrahim bermaksud untuk melaksanakan perintah Allah. Sebelum dilaksanakan, Nabi Ibrahim bermusyawarah. Tidak langsung natari anaknya, bermusyawarah. Semuanya sepakat. Istri yang soleha juga mengatakan kalau itu perintah Allah, sami'na wa ta'na. Dan anak juga sebagai isi mata wayang, kalau itu perintah Allah laksanakan. Ibrahim juga sudah hakul yakin. Maka napa diceng ini asana bangkun. Taruh di mana matahari datang iblis. Nah datangi Ibrahim. Magi mak dongo-dongo. Anakmu si mata wayang, etanamu salai, engkau kolisu macam ini suruh-suruh, bagi si mulut gini madongo-dongo tu. Aja mu pegau itu, napatol ko pengalatala. Godaannya iblis, napatol ko nasa, napadongo-dongo ko nasa pengalatala tu. Tapi karena Nabi Ibrahim hakul yakin, dia tidak hiraukan, kau itu iblis. Datang saja mengganggu. Bismillah, Allahu Akbar. Dilempar itu iblis, lari. Terbiri-biri. Tidak berhasil menggoda Nabi Ibrahim. Didatangi lagi istrinya. Tidak berhasil datang istrinya. Nah datang istri, Hajar, kenapa kau diam? Tidak mau tahu itu. Itu anakmu mana potong itu. Lamanya kau cari. Menunggu. Baca ini disuruh-suruh kamu dipotong. Maka Nabi Siti Hajar mengatakan, tidak, itu perintah Allah. Saya cuma sami'na wa ta'na. Tidak mungkin suamiku berbuat bodoh kalau bukan karena perintah Allah. Pergi ke setan, bismillah Allahu Akbar, dilempar, pergi. Tidak berhasil dari istrinya. Dah Ismail lagi nak datang. Ismail, ini semoga melok kau nak geri ambokmu. Kau mau dipotong bapakmu. Maka dia, saya tahu. Mari balik, mereka lari. Pergi mau kau jauh, menghindar kau. Tidak. Saya ini harus taat dan patuh kepada orang tuaku. Karena saya diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau itu perintah Allah, tidak apa. Saya akan bersabar. Karena kalau tidak mungkin Allah menyuruh nabinya dan rasulnya sesuatu yang konyol. Maka Ismail melempar lagi itu iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Lari itu iblis. Dan inilah simbolnya jemaah haji melempar jumratul ula, jumratul wusta dan jumratul akbar. 3 kali digoda. Maka tidak berhasil iblis. Maka pergilah Ibrahim dengan anaknya untuk melaksanakan tugas perintah Allah. Tiba di perjalanan, Nabi Ibrahim mengatakan, rela betul kau ini anak Ismail? Iya, rela kak. Tapi satu, ada pesanku ayah.
Nanti itu parantak kasih tajam sekali, supaya tidak lama ini leherku satu kali tarik putus. Pesannya Nabi Ismail. Yang kedua, tutup matamu, supaya nanti ketika engkau tancapkan pisau di leherku, kau tidak lihat. Karena saya khawatir kalau kau lihat, langsung tiba rasa kasih sayangmu, kasihan kau tidak jadi kamu potong. Coba sebagai anak yang saleh. Yang kedua, tutup juga mataku dan buka semua bajuku, supaya saya tidak lihat itu pisau, dan itu bajuku tidak berlumuran darah. Siapa tahu nanti gara-gara bajuku itu selalu melihat ini darahnya, kasihan anakku ini. Keikhlasanmu setelah engkau potong saya tidak berkurang. Yang kedua, kalau nalihat juga mamaku ini bajuku, bisa saja rasa kasih sayangnya dan keikhlasannya berkurang. Maka buka bajuku dan tutup mataku. Baik, dilaksanakan semua. Begitu Nabi Ibrahim memuji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugasnya sebagai perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka disembelihlah. Datang perintah Allah, wahai Jibril, cepat kau ganti Ismail dengan seekor domba kibas. Jadi ini Ibrahim sudah memotong, nakiranya lehernya Ismail ini putus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baru dia buka matanya, dia buka petutup matanya. Kenapa ada kibas ini yang terpotong lehernya? Mana Ismail? Oh, ternyata Ismail ada di sebelah kirinya. Maka Ibrahim langsung memuji kebesaran Allah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah, Nabi Ibrahim membesarkan dan memuji Allah. Ternyata saya cuma diuji oleh Allah, dan alhamdulillah saya lulus dari ujian. Iya. Maka disitulah para malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi ini dasarnya orang yang bertakbiran, karena mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, karena 3 hari itu diuji Nabi Ibrahim, maka kita juga ini diuji. Kalau tidak sempat di hari hanya, ada hari tasyrik, hari 11. Masih belum lulus di situ, ada hari ke-12 sampai ke-13. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang mempunyai kesempatan dan tidak menunaikan ibadah kurban, fala yaqrabanna musallana, ajak bawa nama dekiri sempajang. Orang Bugis mengatakan podolon wasupajang. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, semoga kita semua diberikan kelapangan oleh Allah SWT, dan insya Allah berniat dan bertekad. Kalau di hari hanya belum bulat kita punya niat, masih ada hari-hari tasyrik 3 hari berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menunaikan ibadah kurban. Pada hakikatnya bukanlah hewan kurban itu dagingnya, darahnya yang sampai kepada Allah, akan tetapi
walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah ada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kita meyakini hakul yakin kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebatas ilmu yakin, apalagi sebatas ainul yakin, belum sampai ke hakul yakin, maka kita tidak mendapatkan hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kesempatan dan kesehatan, keafiatan, sehingga kita menghadapi ibadah-ibadah kurban ini dengan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فاغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم واهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.